Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Siti Aisyah tadi dikata, kapan seseorang itu dikatakan jahat di sisi Allah? Bila mana dia menganggap dirinya sudah baik. Kapan seseorang yang baik di sisi Allah? Bila mana dia masih menyangka dirinya jahat. Bila mana dia menyangka dirinya masih jahat, dirinya masih banyak dosa, dirinya masih hina, itulah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang keenam tingkatannya ujub ini. Dan bisikan-bisikan itu pasti ada di dalam hati kita. Yang ketujuh itu datang lagi dalam hati kita. Sudah bagus, sudah 6 langkah syaitan menggoda kawa diatasi. Yang ketujuh, syaitan artinya bisikan hati kita. Bisikan hati kita ini berbicara, apa bahimahimat ba'amal, amun aku ini sudah takdir ke surga, pasti ke surga mati. Amun aku takdir ke neraka, pasti ke neraka. Nah, apa gunanya aku bahimahimat nih? Nah, ini sudah ketuhukan ba'amal, sudah kebanyakan kitab yang dipelajari, sudah kebanyakan guru yang didengari, timbul pikiran itu. Nah, apa aku bahimahimat beribadah? Amun aku takdir ke neraka, ya ke neraka juga mati. Amun aku takdirnya ke surga, walaupun aku maksiat, pasti ke surga juga mati. Nah, ini ada dalam hati seseorang hamba Allah. Bisikan seperti itu, walaupun kada semua orang, tapi ada dalam hati. Nah, bila demikian ada, kita jawab bahwa aku hidup mati bukan untuk surga neraka. Hidupku matiku untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Pokoknya aku beribadah kepada Allah. Urusan ke neraka ke surga itu urusan Allah. Nah, bila kawa demikian, kita sudah berhasil melalui 7 tingkatan daripada godaan-godaan syaitan tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagian yang kedua daripada hikmah yang ke-20 ini adalah as-saliku fi asna'i sulukihi kat tazharu lahu anwa'ul khawarik kastijabatid du'a wa iqbalil khalqi wa tawsi'ah fid dunya wal masyi 'alal ma wal ittila' ala asrarin nas fa idza rakana ila hadhihi wa lam yaj'alha fitnah ihtajaba 'anillah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang ahli ibadah itu di tengah-tengah perjalanannya kadang-kadang ada timbul hal-hal yang menyalahi adat. Orang-orang yang sedang tekun beribadah itu kadang-kadang di tengah jalannya diberi Allah keistimewaan. Seperti apa? Doanya dikabulkan. Ujarnya hujan hari. Ujarnya ini. Contohnya seperti bisa berjalan di atas banyu umpamanya, seperti mengetahui isi hati manusia. Nah, itu sebenarnya adalah fitnah, cobaan. Apabila seorang ahli ibadah ini senang dengan demikian, maka dia terdinding dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya apa? Ini sudah zikir banyak kepada Allah, salawat banyak, sembahyangnya banyak, semuaan banyak ibadah-ibadahnya, diberi Tuhan keistimewaan, doanya mustajab, orang-orang datangan kepadanya. Nah, bila inya senang dengan hal-hal itu, akhirnya mengurangi ibadah-ibadahnya, berarti dia sudah terdinding daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di pertengahan kita, di pertengahan umur, di mana kita sedang tekun beribadah, itu Allah beri kita keistimewaan bahwa itu adalah fitnah, itu ujian. Bila kita pegang ujian itu, kita akan terdinding daripada Allah.
Orang membaca zikir, membaca ba'amal, amalan macam-macam dibaca. Itu ngarannya salik orang yang berjalan menuju Allah. Nah, kadang-kadang kena orang ini di tengah jalannya mustajab doa. Ada orang garing ditiupnya sigar. Ada orang garing diberinya banyu sigar. Akhirnya ini asik dengan itu. Akhirnya jadi penambahan. Pada tujuan asal untuk jadi orang yang dekat kepada Allah. Zikir, baca salawat, dicoba oleh Allah dengan demikian. Ada orang minta ini sigar, ada minta ini kabul, ada minta ini berhasil. Akhirnya sibuk melayani itu. Ibadah-ibadah yang sudah dirintis tertinggalkan. Nah, ini artinya ihtajaba anillah. Jadi bila mana kita mengalami yang demikian, maka janganlah kita anggap itu satu kebanggaan. Jangan kita anggap itu satu kemuliaan. Tapi innama nahnu fitnah, kami hanya cobaan. Itu hanya adalah ujian dari Tuhan. Apakah kita berhenti sampai di situ atau terus berjalan beribadah sebagaimana yang sudah dirintis terlebih dahulu. Nah, itulah para muhibbin rahimakumullah, sebagian daripada maksud yang bagian kedua dari hikmah yang ke. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.